Kalau saya dalam memulai sebuah bisnis, itu yang saya lihat, yang saya pertimbangkan itu yang pertama adalah marketnya. Ada enggak marketnya di Market situ? itu pasar ya Mas Ali? Ya, market itu pasar atau penggunanya gitu. Ada enggak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial, balik lagi ke channel edukatif, inspiratif dan menambah pengetahuan kalian. Dimana lagi kalau bukan di channel Yusuf PSG. All we need is somebody to lean on. Milenial, sebelumnya kita udah belajar banyak hal ya, yaitu dari bisnis ayam petelur, bisnis burung murai batu, dan bisnis bertani kulbis. Nah, sekarang kita akan sharing-sharing dengan pengusaha pakan ternak burung. Jadi jangan lewatkan video ini ya, tonton sampai akhir karena kalian bakal dapat banyak pengetahuan dari sini. Oke guys, kali ini aku sudah di rumah teman aku sendiri yaitu Mas Ali Hamadi. Assalamualaikum Mas Ali, bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Mas Yusuf sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Mas Ali, izinkan kami bertanya ya seputar bisnis yang digeluti Mas Ali Boleh, silahkan. supaya jadi inspirasi dan pengetahuan kaula muda nih. Kenapa sih Mas Ali memilih bisnis pakan burung ini? Apakah karena Mas Ali dulu suka burung terus jadi pengen penjual pakan ternak burung? Gini Mas Yusuf, kalau saya dalam memulai sebuah bisnis, itu yang saya lihat, yang saya pertimbangkan itu yang pertama adalah marketnya. Ada enggak marketnya di Market situ? itu pasar ya Mas Ali? Ya, market itu pasar atau penggunanya gitu. Ada enggak gitu? Terus peluang. Kita bisa enggak mengambil peluang itu kan gitu. Contohnya begini Mas Yusuf. Misal kita lihat di sekitar kita saja ya. Penghobi ikan lele mungkin banyak. Terus kalau kita mau berbisnis ikan lele, sedangkan daerah kita susah air, airnya kurang, tidak ada sumber yang mencukupi, berarti peluang ini sangat sulit gitu. Ya, kenapa saya memilih bisnis pakan burung, pakan ternak dan sejenisnya? Karena di situ saya melihat peluangnya besar, marketnya besar, luas, mudah didapat, mudah dicari gitu. Contohnya gini Mas, market dari usaha yang saya jalankan ini tidak usah mencari sulit-sulit atau pusing-pusing dalam menentukan targetnya. Di mana ada pemukiman, di mana ada perumahan, di situ di mana ada perkampungan, di situ biasanya ada market dari bisnis yang saya jalankan ini. Jadi ada orang yang Ada ingon-ingon gitu ya? Iya, ada orang yang butuh dari bisnis yang saya jalankan ini. Seperti itu Mas Yusuf. Oh jadi itu yang pertama itu karena market ya Mas Ali dari pasarnya itu ya? Selain market, peluang, terus ada lagi. Di bisnis pakan burung ini saya pilih karena menurut saya ini bisnis yang kontinu. Artinya barang-barang yang saya jual itu barang yang habis pakai, sehingga kita bisa mendapatkan repeat order dan kontinu. Repeat itu yang berulang-ulang gitu ya? Iya betul Mas Yusuf. Jadi karena nanti kita beli pakan burung, pakan burungnya kita habis, kita beli lagi gitu ya? Bisa repeat order, maka bisa lebih stabil nanti bisnisnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu Mas Yusuf. Kalau hobi burung memang iya, dasarnya dulu itu kebetulan saya pribadi senang melihara burung, beternak burung, tapi waktu itu belum kepikiran untuk menjadikan hal produktif atau berbisnis di bidang yang bersinambungan dengan itu. Nah, dari kegiatan hobi itu saya berpikir bagaimana saya mendapatkan hal yang produktif dari situ, mendapatkan income. Makanya terus saya bangun bisnis di bidang pakan burung ini. Nah, di sini tidak hanya pakan burung sih sebenarnya, ada juga pakan unggas untuk itik, untuk ayam, bahkan untuk ikan kita juga sediakan. Cuma untuk fokus kita itu lebih ke burung dan unggas gitu. Nah, di pengembangannya nanti akan merambah di pakan ikan, pakan kucing, mungkin seperti itu Mas Yusuf.
Lah dulu waktu membangun bisnis ini, itu dari kapan sih Mas Ali? Sudah berapa lama Mas Ali Saya terjun ke bangun bisnis di retailnya ini ya khususnya Mas ya. Ini sudah mulai dari tahun 2016 ya. 2016? Ya, ya Jadi belum udah 4 lama tahun banget ini ya, baru sekitar 4 tahun. Iya. Itu saya jalankan awalnya ya sendiri gitu. Terus akhirnya saya bangun sebuah tim. Di situ saya ingin mengembangkan tim saya buat divisi sendiri-sendiri, mulai dari produksi, mulai dari sellingnya, mulai dari bagian promosi. Ini sudah mulai terbentuk timnya gitu. Nah, bisnis sendiri itu kan sebenarnya ada beberapa tahap Mas Yusuf. Tahap yang pertama yaitu start, kita mulai dulu gitu. Nggak perlu sempurna dulu, nggak perlu nunggu semua yang kita inginkan itu ada, baru kita mulai. Nggak perlu seperti itu Mas Yusuf. Pokoknya kalau kita pengen bisnis langsung terjun dulu aja. Gitu. Ya. Yang dimaksud starting ini yang dikatakan Mas Ali itu sendiri gitu ya Mas ya? Baru sendiri, belum ada tim gitu ya? Ya, saya pengen menjadikan kegiatan saya ini produktif. Ya saya jualan gitu, saya jualan pakan burung. Nah, tapi di situ saya juga punya bisnis plan. Saya punya plannya seperti apa, saya ke depan harus seperti apa, itu ada. Nah, setelah saya starting, akhirnya ada penjualan, ada transaksi di situ, ada kegiatan di situ. Akhirnya saya masuk ke tahap running gitu. Kita sudah mulai bangun timnya, kita mulai bangun struktur organisasinya seperti itu. Ya. Jadi bertahap ya, ada level starting, terus tadi apa? Ada running. Nanti kalau running ini mulus berjalan dengan lancar, tahap kita naik ke tahap growing, pengembangan gitu. Ya, pengembangan ini bisa berupa mengembangkan produk atau kita buka cabang di bisnis yang sama. Oh, begitu ya. Jadi tidak langsung istilahnya langsung mekar gitu kan juga ya. Enggak Mas, itu apa ya? Sulapan itu kalau langsung itu. Ya, kalau saya ditanya bisnis yang baik itu apa ya? Bisnis yang dikerjakan Mas Yusuf gitu. Tapi kalau sebelum bisnis kita sudah punya tatanan atau plan yang sudah tersistematis, itu juga bagus juga gitu. Cuma kalau saya pribadi untuk action kita tidak perlu nunggu semua itu tersedia dulu gitu. Jadi langsung terjun dulu aja gitu. Setelah terjun, nah kita sambil kita belajar gitu Mas. Iya betul, sambil kita mendalami knowledge produknya, terus mendalami market yang tadi mungkin di awal kita tahu marketnya cuma belum bisa menggali lebih dalam. Nah, setelah kita terjun, kita tahu jualan, kita sudah melakukan transaksi, di situ pasti kita mendapatkan informasi yang baik, terus bisa ketemu market yang lebih tepat, kemana arah bisnis ini akan kita bawa, grade-nya ke apa gitu. Di sini saya akan coba membangun bisnis pakan ternak ini dari konvensional, ingin saya rubah menjadi semi modern gitu Mas Yusuf. Ya nanti pengennya ke bisnis pakan ternak yang modern gitu. Nah, di situ saya sudah menyiapkan beberapa tahap-tahapan agar kita nanti bisa menjadi toko retail pakan burung yang modern seperti itu Mas Yusuf. Yang tak kalah penting, kami selalu konsisten dalam masalah memberikan pelayanan terbaik, produk terbaik. Jadi sebelum produk itu diterima konsumen, kami memfilternya dulu.